Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 14 September 2020. Seperti yang sudah kita duga sebelumnya, kita mengatakan IHSG terbentuk piercing pattern dan kemungkinan hari ini terkonfirmasi. Kembali lagi kita melihat bahwa IHSG hari ini benar-benar terkonfirmasi piercing pattern, artinya kita mendapatkan suatu bullish pattern, ya kan? Suatu pertanda bullish. IHSG kelihatannya sudah mulai berbalik dari tren turun sejak awal September, ya kan? Kita bisa berharap IHSG kembali naik. Selanjutnya, apakah sudah cukup aman dengan piercing pattern yang terkonfirmasi di IHSG hari ini? Kita masih punya beberapa alternatif. Nah, misalnya teman-teman yang belum sempat masuk karena masih meragukan kita punya piercing pattern yang ada di IHSG, kemungkinan dalam beberapa candle berikut masih akan melihat terjadinya koreksi sebagai reaksi terhadap dua candle hijau yang terjadi. Apakah pasti akan ada support testing, ada koreksi? Ya, enggak juga. Tapi itu adalah sebagai kebiasaan ya. Bisa kita katakan ya, ada kebiasaan setelah dia naik cukup tinggi, mungkin saja terjadi koreksi, support testing lah, kita katakan seperti itu ya. Atau dengan bahasa lain, misalnya kita mau melihat yang lebih panjang, kita akan mengatakan IHSG kemungkinan akan bergerak sideways dulu, ya kan, seperti itu. IHSG-nya mau sideways dulu sebelum melanjutkan pergerakan naik lebih tinggi. Begitu kira-kira kita punya analisa. Sejauh yang teman-teman bisa lihat, kita sudah melakukan analisa IHSG-nya, udah ada antisipasi yang bisa dilakukan, sudah ada persiapan. Misalnya IHSG-nya ternyata bergerak naik, tidak mengalami koreksi di candle berikutnya, apa yang harus dilakukan? Kalau kemudian IHSG-nya koreksi, teman-teman pasti udah bisa menduga-duga IHSG-nya akan kemana. Tentu saja kita sudah melihat ada gap up yang terjadi hari ini. Dan seperti biasa, gap selalu saya jadikan sebagai support ataupun sebagai resisten. Kalau kita lihat candle hari ini, teman-teman perhatikan chartnya ya. Candle hari ini berhasil mencapai resisten. Jadi gap yang ada di antara hari tanggal 9 dan tanggal 10 itu, ini kan ada gap. Ini berhasil ditutup, sekaligus kita katakan ya ini mencapai resisten. Biasanya kalau mencapai resisten, kita akan melihat ada koreksi sedikit, ya nggak usah terlalu banyak, tetapi dalam 2 atau 3 candle kita harapkan bisa mencapai ke area support yang gap di sini antara candle tanggal 11 dan candle tanggal 14 kan ada gap, ini pembukaannya gap up. Nah, mungkin saja akan terjadi support testing, teman-teman bisa menunggu di situ. Lalu memperkirakan kayaknya IHSG masih akan lanjut naik lebih tinggi. Di sini kita bisa melakukan pembelian. Begitu loh ceritanya. Jadi langkah-langkah antisipatif sudah disiapkan. Kita tinggal melihat, mengikuti pergerakan IHSG kemana dia berayun. Nah, di situ kita ikuti. Tidak usah dilawan, dibiarin aja gitu dia lewat. Dia mau kemana, ya kita hanya ikuti aja. Tidak usah berpikiran bahwa kita akan melakukan peramalan. Kita akan mengatur arah pergerakan IHSG ya. Nggak usah seperti itulah ya. Biasa-biasa aja. Kalau teman-teman lihat kita punya indikator, saya akan menggunakan indikator CCI 20 yang ada di bawah. Kebetulan CCI 20-nya udah naik lagi menembus angka minus 100. Artinya sinyal buy di IHSG. Sekarang teman-teman tinggal menentukan kapan atau di posisi mana sebaiknya kita entry. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Kalau teman-teman berminat terhadap analisa teknikal ataupun ingin menjadi trader saham di Bursa Efek Indonesia, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe. Teman-teman selalu bisa meninggalkan kode saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar. Selain kita punya analisa harian seperti ini, kita punya highlight. Kadang-kadang di akhir pekan itu kita suka bikin acara live streaming. Saya sarankan untuk terus menyimak kita punya live streaming, sebab
kalau live seperti itu kan mau nggak mau saya akan langsung mengungkapkan analisa yang saya lakukan, baik itu saya lakukan sendiri ataupun bersama dengan para bintang tamu. Di situ kita akan lihat bagaimana kita akan bahas cara untuk melakukan analisa sehingga teman-teman bisa mendapatkan view yang lebih bagus. Bahkan saya dan bintang tamu tentu saja sangat berharap teman-teman berhasil mencontek apa yang kita lakukan sehingga teman-teman bisa lebih mengerti mengenai analisa teknikal, bisa lebih paham tentang cara pikir seorang trader, bisa membantu teman-teman dalam rangka survive di pasar saham Indonesia. Sekarang kita akan membahas GGRM. Teman-teman bisa lihat kita punya chart GGRM seperti ini. Terakhir kali kita bahas GGRM di tanggal 2 September. Di sini ya, di candle yang ini. Mendekati support, mungkin saya akan mengatakan ya kita tunggu GGRM-nya support testing. Tapi ternyata GGRM-nya menembus support. Bahkan kalau kita lihat low di candle yang kemarin itu lebih rendah dari low sebelumnya, low yang di sini. Ini sebenarnya patut untuk diwaspadai karena sudah ada lower low, dan kita lihat juga dalam pergerakan ini kayaknya terjadi penurunan transaksi ya. Jadi dua candle ini kayaknya sih transaksinya menurun. Ini menjadi satu pertanyaan, apakah GGRM masih bisa lanjut naik atau enggak? Sekarang GGRM-nya di sini saya akan ganti warnanya menjadi warna kuning ya. Kita punya area yang sekarang jadi resisten. Kemudian support berikutnya saya akan tandain di bawah sini sehingga teman-teman bisa menjadi lebih waspada. Ini adalah area support untuk GGRM. Saya akan kasih dia warna hijau ya. Nah, seperti ini. Sedangkan yang di atas ini adalah menjadi resisten. Target pergerakan untuk GGRM apabila berhasil menembus area kotak kuning. Saya akan warnai dengan merah. Nah, kita lihat lebih dekat sekarang ya. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi, volume transaksi kelihatannya menurun. Ya, ini volume transaksi kelihatan menurun. Dalam dua candle ini kelihatannya menurun, maka kita lihatnya ini adalah satu sinyal yang agak meragukan. Mungkin saja besok masih bisa naik untuk menembus area kotak kuning. Tetapi kita harus lihat kalau volumenya malu-maluin, volumenya kecil ya teman-teman udah tahu lah. Itu pertanda untuk segera bersiap-siap melepaskan saham GGRM. Iya kan? Nah, kalau dia ternyata volumenya besar, teman-teman kemungkinan masih bisa bertahan, masih bisa hold, masih bisa dapat, masih bisa naik lebih tinggi lagi. Cuman kalau dilihat di sini kan, nah di sini ini volumenya tinggi, volumenya lebih kecil lagi. Jadi artinya di sini mulai terjadi penurunan volume. Secara umum dalam tren yang lebih panjang, kita lihatnya GGRM memang terjadi penurunan volume dalam pergerakan turun ini. Nah, bisa jadi ini adalah suatu fase sideways untuk GGRM. Tinggal teman-teman nanti melihatnya aja pergerakannya mau seperti apa. Saya merasa sih sebenarnya GGRM ini agak-agak berbahaya. Kalau bisa dilepas, teman-teman cari cuan dulu secukupnya, baru kita menunggu pergerakan arah yang lebih pasti daripada saham GGRM. Berikutnya saya punya saham Hoki. Nah, ini kelihatannya lebih menarik ya. Saya panjangin dulu, saya punya area kotak merah ini. Ternyata Hoki udah berhasil breakout di atas area kotak merah dengan volume yang nggak malu-maluin. Ini satu pertanda yang bagus. Nanti kita akan lihat di mana kita entry yang lebih bagus ya. Kita akan mencoba mencari posisi entry yang bagus di saham Hoki. Nah, ini adalah resisten. Saya akan ganti warnanya sebagai resisten. Biasanya saya kasih warna merah supaya di analisa berikutnya kita lebih mudah ya. Yang ini sekarang karena sedang di testing, saya akan kasih warna kuning. Sedangkan yang di bawah ini adalah area support untuk Hoki. Saya akan kasih dengan warna hijau. Teman-teman bisa lihat ya, ini saya cuma sekedar panjang-panjangin aja ya dia punya kotak. Artinya saya sangat percaya dengan teori
analisa teknikal yang mengatakan ya support yang ditembus akan menjadi resisten dan resisten yang tertembus otomatis berubah menjadi support. Nah, kita selalu percaya pada analisa teknikal, jadi kita cuma panjang-panjangin aja. Nah, di sini kita lihat semua support dan resistennya masih bekerja dengan bagus. Nah, jadi saya masih berharap Hoki bisa naik lebih tinggi. Oke. Bisa lebih tinggi? Bisa lebih tinggi. Kenapa enggak? Nah, gitu kan. Di sini kita lihat trial percobaan pertama untuk menembus resisten. Teman-teman lihat ya bisa kita katakan gagal. Kalau di sini dengan volume yang lebih kecil bisa kita katakan juga ini kemungkinan bakalan gagal. Oke, kalau dia kemungkinan gagal, teman-teman bisa menunggu di sekitar area kotak kuning ya, di sekitar 740, 735, ya dekat-dekat itulah. Kemungkinan dia akan melakukan support testing lagi. Kalau ternyata Hoki malah bergerak naik, nah jangan lakukan apapun sampai Hoki berhasil menembus area kotak merah di angka 840-an. Begitu dong. Kalau dia berhasil menembus resisten ini, barulah kita beli. Kalau dia ternyata besok masih naik-naik, nah jangan dulu beli. Kemungkinan dia hanya pasang perangkap untuk melakukan support testing. Jadi yang terjadi adalah sisa-sisa kekuatan yang hari ini belum sempat beli, kemungkinan besok masih akan melakukan pembelian sehingga harga agak terdorong naik sedikit. Kalau ternyata nggak kuat, kalau besok ternyata volumenya udah kecil, nah kita akan lihat dia support testing, di situ kita masuk. Karena ada sebagian trader kan udah masuk di sini dengan volume yang cukup besar. Kalau kita berhasil ikutan dapat lagi di harga sekitar 740, itu akan jadi lebih bagus. Halo Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa analisa saya yang terakhir saya selalu mengatakan IHSG sedang dalam fase sideways. Dan kalau teman-teman bisa menghubungkan dengan analisa teknikal di mana saya selalu mengatakan dari fase bullish yang akan berbalik menjadi bearish harus melalui satu fase sideways. Demikian juga dari satu fase bearish untuk kembali menjadi fase bullish memerlukan satu fase sideways. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan kemungkinan kita akan melihat IHSG mencapai all time high lagi sekitar 4-6 tahun berikutnya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Di sini mungkin adalah saat terbaik Anda untuk entry. Ikuti online course bersama Stock Tenesian. Ada 4 pertemuan, masing-masing akan membahas Fibonacci, kita akan membahas bagaimana melihat candlestick pattern, kita akan melihat bagaimana menentukan reversal dengan berbagai pola pada chart, dan tentu saja kita akan mendapatkan pembahasan mengenai indikator teknikal. Bukan hanya itu, teman-teman juga akan saya berikan bonus untuk mendapatkan screener saham, sehingga teman-teman tidak perlu meneliti 600 saham yang ada di bursa kita. Cukup dengan menggunakan screener sederhana yang keluar hanyalah saham-saham yang memenuhi persyaratan yang kita inginkan. Dari screener itu kita bisa mendapatkan saham-saham dengan potensi naik yang sangat-sangat besar. 4 pertemuan masing-masing 2 jam ditambah dengan 1 screener, saya kira udah cukup untuk teman-teman bisa survive di pasar saham. Belum juga, saya akan tambahkan lagi 1 pertemuan 2 jam untuk membahas cara menggunakan screener sehingga teman-teman tidak perlu bingung, tidak perlu ragu menggunakan screener dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah kita pelajari bersama. Dengan demikian, saya sangat mengharapkan hasil dari workshop kali ini adalah para trader yang tangguh, orang-orang yang siap memasuki pasar saham dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Langsung saja hubungi nomor yang ada di bawah ini, teman-teman akan mendapatkan informasi bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara memperoleh seat yang sangat-sangat terbatas. Sampai jumpa dalam workshop Stock Tenesian. Berikutnya saya punya Sen. Oke, Sen seperti halnya candlestick yang lain ya, di BI sedang terjadi rebound besar-besaran setelah banyak candle piercing pattern yang terkonfirmasi hari ini. Jadi ya kita akan melihat hal yang sama ini terjadi juga di Sen. Jadi bukan hanya di saham-saham tertentu, kebanyakan saham mengalami
hijau seperti ini ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah support untuk sen. Seperti ini. Kemudian resistannya kita udah lihat lagi, ada di sini. Ini resistannya yang akan menjadi target. Saya warnai kuning dulu ya. Nah, selama sen belum menembus area kotak kuning, kita masih bisa mengatakan ya kemungkinan sen ini masih bergerak sideways. Kita hanya perlu amati dulu. Di sini kita lihat ada volume yang cukup besar. Di sini volume cukup besar, kemudian dia naik. Terjadi penurunan volume ya, teman-teman lihat dia naik di sini penurunan volume. Lalu kemudian ya harganya bergerak turun, ya kan? Harganya mulai bergerak turun, tapi volumenya rata-rata. Berarti kita masih lihat, wah kemungkinan besar ini sennya masih sideways. So kita jangan dulu bergerak, biarin aja dia selesai fase sidewaysnya. Kita hanya perlu mengamati kalau ternyata sen nanti berhasil menembus area 154 atau 155. Nah, barulah kita ikut. Ingat, syarat utamanya penembusan resisten itu harus valid, terjadinya volume transaksi yang cukup besar. Di situ baru kita katakan oke, valid dan kita boleh ikut naik lebih tinggi. Apakah ini kelihatannya bakalan naik? Ya, kalau dari trennya di bawah sini kan kelihatannya memang lagi naik ya. Nah, higher high dan higher low terjadi dengan bagus. Ya, saya kira ini patut dipertimbangkan. Mari kita lihat saham BRIS. Saham BRIS ini kayaknya kemarin saya analisa juga ya secara live. Jadi kalau teman-teman yang mau mencocokkan analisa hari ini dengan analisa kemarin, silahkan diputar lagi video yang kemarin. Ini juga sempat saya bahas kemarin. Saya ingat saya mengatakan BRIS itu lagi ada di all time high. Jadi nggak ada keraguan saya terhadap pergerakan BRIS. Ya kan? Kalau udah di area all time high, buat saya mah itu udahlah, udah cuan aja pikirannya. Nggak ada lagi ketakutan. Pada saat dia berhasil menembus area all time high di sini, ini adalah area all time high kalau teman-teman mau lihat. Ini area all time high-nya untuk BRIS. Kalau dia berhasil menembus angka berapa nih? 965, itu adalah salah satu pertanda yang cukup bagus. Sebaiknya teman-teman ikutan membeli. Kalau saat ini gimana Pak? Kalau mau beli saat ini? Kali gimana ya? Saat ini sih dia udah di tengah-tengah ya. Mungkin agak beresiko kalau teman-teman mau ikutan sekarang. Tapi nggak apa-apa sih. Soalnya dia masih ada di area all time high. Ya menurut saya no problem lah. Ikuti aja. Untuk lebih aman sih kita menunggu terjadi breakout resisten. Jadi dia benar-benar ada di all time high. Tidak ada lagi resisten di atasnya, teman-teman tinggal mengikuti aja, di-maintain aja supaya kita punya keuntungan tetap terjaga. Tiap kali dia menembus resisten, ditambah, tembus lagi resisten, ditambah lagi, bikin lagi resisten baru, ditambah lagi, gitu aja terus. Sampai kapan? Sampai dia terbukti akan segera turun, atau kita melihat ada tanda-tanda reversal, barulah kita jualan. Mari kita lanjut dengan IMAS. Wow, IMAS kayaknya juga ini menantang ya. Ini menantang sebenarnya, ini kayaknya sih masih oke nih, masih kelihatan bagus untuk bergerak naik. Nah, kebetulan ini adalah support. Ini adalah support IMAS. Hari ini doji ya kayaknya. Ya, hari ini doji melambangkan keraguan pasar. Tetapi kalau kita lihat dalam perjalanan turun sejak tanggal 24 Agustus, teman-teman lihat di sini, terjadi penurunan volume yang cukup signifikan. Berarti kita melihat penurunan ini kayaknya sekedar retracement ya, hanya sekedar melawan tren sesaat, kemudian cari support dan IMAS-nya akan bergerak naik lebih tinggi. Sekarang bagaimana caranya kita melihat kapan saatnya untuk entry di IMAS? Oke, ini adalah resisten untuk IMAS. Sini ya, ini resisten untuk IMAS. Saya akan kasih dia dengan warna merah. Nah, teman-teman sekarang boleh lihat, kemarin candle hijau kalau kita belinya pada saat sahamnya akan naik. Sebenarnya terjadi kemarin atau bisa juga teman-teman melakukannya hari ini. Tapi kalau hari ini belum kebeli juga, belum punya juga, nggak apa-apa, sabar. Besok toh kemungkinan dia masih bergerak sideways karena belum ada
candle hijau yang cukup besar. Maksudnya volume transaksinya ya belum cukup besar. Jadi ya bisa kemungkinan dia masih bergerak kecil. Teman-teman bisa menunggu sampai terjadi volume transaksi yang cukup besar, cukup hebat, barulah teman-teman entry. Itu pun masih di sekitar support. Saya tidak akan menganjurkan membeli apabila candlenya udah ada di tengah-tengah. Jadi ya sebaiknya nunggulah sekitar 690 gitu baru kita ikutan beli. Apalagi kalau ada kegiatan transaksi yang cukup besar. Jadi kita lihat wah penuh layarnya dengan emas, orang jual belinya cukup bersemangat. Ya saya kira itu pertanda yang bagus untuk emas bahwa emas akan bergerak naik lagi. Kita lanjut dengan Antam. Antamnya hari ini konfirmasi ya, terkonfirmasi kita punya piercing pattern. Teman-teman kalau mau tahu piercing pattern itu seperti apa, silahkan nyimak kita punya video mengenai candlestick. Di situ saya mengupas beberapa candlestick yang menjadi andalan saya. Kalau piercing pattern itu termasuk pola candlestick dengan dua candlestick ya, ada dua candlesticknya. Jadi di candlestick merah kemudian candlestick hijau ini yang disebut sebagai piercing pattern. Candlestick hari ini disebut sebagai konfirmasi atas piercing pattern. Kemungkinan besar kita akan melihat Antam masih bergerak naik lagi. Tapi nggak harus langsung naik-naik garis lurus ya. Bisa jadi besok naik kecil, kemudian berikutnya ada candle merah untuk support testing, itu masih bisa terjadi. Tapi secara umum kita akan mengatakan arahnya bergerak naik. Maksudnya kita katakan sedang bullish gitu. Sekarang ada banyak pilihan untuk teman-teman. Kapan mau entry? Kalau misalnya mau entry besok kan ini ada gap yang cukup besar, kemungkinan ini adalah resisten, maka saya akan mengatakan udah terlalu dekat dengan resisten, nggak usah memaksakan diri dulu. Ya kan? Biarin aja besok dia mentok resisten, baru teman-teman lihat apakah layak untuk dibeli atau enggak. Kalau dia berhasil menembus resisten ini dengan kekuatan yang cukup bagus, baru kita ikutan. Kalau enggak, ya sudah biarin aja dulu, kita tunggu lagi di support. Begitu dong. Jangan terus mengatakan piercing pattern-nya ini akan bakalan naik. Ya emang bakalan naik, cuman nggak selalu terjadi di candle berikutnya kan. Nah bisa jadi 4 candle berikutnya baru dia mulai bergerak naik. Nah, selama 2 atau 3 candle yang terjadi untuk pergerakan AMTM ini, nah dia bergerak sideways aja, pelan-pelan bergerak, nggak kemana-mana gitu harganya. Di candle kesekian barulah dia bergerak uptrend. Yang penting kita udah melihat ada tanda reversal, ada tanda bullish. Kita udah siap-siap, kita udah tahu, kita tinggal menunggu saat yang tepat aja untuk entry. Saya punya base. Nah teman-teman bisa lihat saya punya base kali ini ada di sekitar area resisten kotak merah ya. Nih kotak merahnya resisten. Karena ini ada resisten dan kebetulan sedang di testing, saya akan ganti warnanya menjadi warna kuning. Sedangkan ini adalah support untuk base, warnanya akan saya ganti menjadi warna hijau. Resistennya sendiri kita akan coba lihat di atas. Nah ini kotak ungu, udah boleh saya hapus ya. Udah lama ditembus. Nah ini adalah resistennya, saya pindahkan, kita punya di bawah sini. Nah, di sini kali ya. Perhatikan ini, titik ini, kemudian ada titik ini. Nah, ya agak dekat dengan titik di sini ya, tapi belum capai. Memang ada resisten kecil di sini, oke lah. Tapi saya lebih menganjurkan teman-teman untuk melihat resisten yang cukup jauh di area kotak hijau ini. Kotak hijaunya nanti ada 2, ini akan saya ganti dengan warna merah deh. Nah, sehingga teman-teman bisa melihat gambar base-nya lebih bagus. Nah, sekarang kita lihat, kita periksa apakah base masih akan bergerak naik. Di sini penembusan kotak hijau, waktu itu kotak hijaunya sebagai resistnya, penembusannya disertai dengan volume yang cukup kuat, volumenya besar. Nih, volumenya besar ya, volumenya nggak malu-maluin. Kemudian dalam fase sideways ini memang kita lihat volume transaksinya mengecil ya. Berarti kita katakan oke, memang terkonfirmasi sideways. Sekarang kita menunggu arah yang lebih jelas dari base. Kalau dilihat dari 2 candle terakhir atau 3 candle terakhir, ya di sini candle merah ini
volumenya kecil. Candle hijau pertama di sekitar support udah mulai timbul kekuatan pembeli, dan hari ini juga kekuatan pembelinya makin nampak. Jadi dari pembahasan itu saya bisa menyimpulkan BES ini masih akan bergerak naik lebih tinggi. Tinggal kita sabar-sabar aja bagaimana kita menentukan titik entry yang terbaik di saham BES. Saya kira untuk hari ini kita sampai di sini ya. Nanti teman-teman bisa terus menyimak kita punya channel Stock Technician. Mungkin akan ada beberapa hari yang lowong yang akan ada analisa, karena saya udah mulai kelasnya ya. Kita udah mulai kelas online untuk belajar analisa teknikal. Jadi kelasnya itu direncanakan setiap hari Selasa dan Kamis. Sehingga kemungkinan di hari-hari tersebut saya akan absen untuk menghadirkan analisa di channel ini. Tetapi program lainnya jalan seperti biasa. Program di weekend untuk live streaming ataupun untuk analisa akhir pekan itu kita harapkan bisa berjalan seperti biasa. Tetap tinggal di rumah. Kalaupun Anda sangat-sangat terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, selalu gunakan masker. Salam cuan untuk kita semua.